sekarang kita nggak akan, di video ini kita nggak akan coding dulu, tapi dari urutannya ini di FAQ ya, frequently apa sih, ask question ya. Itulah kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya ya. Nah jadi kita cuma diskusi baca-baca aja sih sini supaya lebih tahu knowledge di Expressnya. Jarang yang mau baca nih, tapi penting tau. How should I structure my application? Gimana kita bikin struktur aplikasi kita gitu kan. Nah ini kan pertanyaan yang sering ditanyain. Dibilang nggak ada jawaban yang pasti ya. No definitive answer to this question. Jawabannya tergantung dari aplikasi kita, dari timnya. Jadi fleksibel sih, sefleksibel mungkin. Jadi Express tuh istilahnya kayak nggak bikin aturan lah gitu masalah struktur. Nah terus dia bilang setelah kita oke. Nah ini dia ngasih inspirasi nih buat kita, ngasih contoh-contoh lah gitu, example-nya. Nah ini kalau misalnya contoh root listing ya. Nah ini kayak biasa ini dia ngeload filenya. Ini jet ini kayak apa sih, kayak view-nya gitu ya, yang mana kita bikin generator gitu. Nah masalah rootnya ada di sini. Nah ini rootnya, oke ini simple ya. Nah dia terus kalau yang contoh root map, nah ini dia bikin routingnya pakai map gitu, app map. Jadi dia bikin dulu misalkannya user, ada list, get, delete. Nah ini dalam bentuk objek ya, objeknya dalamnya ada fungsi kayak gini. Jadi dia define dulu, habis itu dia map. Nah ini inspirasi kedua yang dikasih ya, contoh-contoh kedua. Nah yang terakhir ini, kalau kita kan biasanya di framework itu ada MVC ya, model view controller kan. Nah dia ngasih contoh MVC nih. Jadi ini index, di sini konfigurasinya lah istilahnya kan. Nah ini EJS ini embedded JavaScript ya, yang intinya kayak nih contohnya gini, kayak ada HTML, ada JavaScript, nih contohnya nih. Nah kita bisa nyisipin JavaScript di antara HTML gitu ya, salah satu contohnya. Nah ini dia nge-define view-nya, alamatnya di directory view. Nah ini istilahnya dia udah bikinin apanya ya, supaya bisa dibagi-bagi gitu ke folder masing-masing. Controller ya controller, view ya view. Ini kita lihat sekilas aja sih. Nanti kalian kalau mau lihat detail ada URL-nya. Saya kita mau bikin user ya. Nah ini di folder user. Nah ini ada view-nya, ini ada indeksnya. Nah ini indeksnya nih tuh. Kalau list ke sini, kalau edit sini. Nah kalau ada before segala macamnya ya. Nah kalau folder view ini isinya kita lihat juga nih apa nih. Nah ini ada apa nih, HBS yang aneh-aneh lagi. Kalau list dia ini view-nya tuh, ini kayak HTML ya. Jadi dia udah pisahin lah antara model view controller gitu ya. Selanjutnya ini juga apa sih, third party extension. Nah ini cara lain juga ya, nanti bisa baca detail. Cuma bagus sih apa, buat apa sih, kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain tuh kita bisa tahu lah gitu jawaban dari si Expressnya tuh apa. How do I define models? Nih lagi-lagi dijawab, Express has no notion of a database. This concept is left up to third party node module. Ya, jadi kita dibebaskan lah ya apa untuk menggunakan database apapun, menggunakan third party dari node modules ya. How can I authenticate user? Gimana masalah autentikasi kan? Nih
Jadi kita bisa make autentikasi setelah kita juga ujung-ujungnya. Misalkannya kayak simple username sama password. Nah, dia ngasih contoh nih, lihat contoh ini. Jadi di repo Express ini ada example bisa dilihat nih. Nah, misalkannya kita pakai hashnya pakai ini. Terus nah, session. Nah, ini username-nya, ini passwordnya di hash dulu. Nah, baru proses authenticate-nya di sini nih. Jadi bebas sih. Nah, ketika login, nah dia manggil fungsi authenticate yang tadi dibuat, kirim username passwordnya, baru kirim session segala macam ya. Nah, hashnya pun bebas, kita mau pakai apa aja sih. Which template engines does Express support? Express support semua template engine ya. Nah, terus nih template engine itu, nah contohnya kayak ini, Puk namanya Puk. Nanti bisa coba ya, masih banyak sih, coba ya. Kita cari Express template engine. Template engine itu apa sih? Ya ini yang tadi, halaman tadi. Nah, ini nih contoh yang kita pertama pakai. Ini kita lihat juga ya. Yang pertama kita pakai generator C Express. Itu dia pakai kayak gini nih codingannya nih, seingat saya ya. Sebentar, kok bukannya 2 ini. Ini ya. Di mana ya codingannya kemarin kita lihat ya. Nih kayak gini juga kan. Cuma dia ini pakai jet nih, jadi nih. Kalau Puk kayak gini formatnya. Tadi EJS juga salah satu contohnya ya. Nah, EJS ya. Puk, mustache, apa sih mustache ini EJS. Jadi banyak ya, template engine tuh kayak ya tadi lah contohnya, kayak kita bisa nyisipin HTML, dalamnya ada JavaScript, contoh lain-lain lah. Kayak buat view-nya lah gitu. How do I handle 404 respond? Not found ya. Nah, sebenarnya kalau mau pakai not found kita bisa pakai middleware. Caranya app use, callback-nya, nampung 3 parameter res, next. Baru kita tinggal balikin res, statusnya 404. Baru kita send apa errornya. Sorry, can't find that. Nah, terus gimana cara setup error handler yang 500 ya? Sama caranya, cuma beda ini parameternya ada 4 nih. Kan tadi request next, ini ada R di depannya. Error, request, respond, next. Maksudnya next itu lanjut ke middleware selanjutnya ya, next proses lah gitu. Baru, nah kalau ini misalnya kita mau lempar ke file ya. Kalau misalnya kita nge-read file, terus ada error, kita bisa next ke middleware middleware ini nih yang handle errornya. Kita tinggal next, kasih errornya, nanti di middleware selanjutnya ditangkap tuh errornya. Nah, ini error handling ya. Selanjutnya, how I render plain HTML. You don't, there is no need render HTML. Jadi kita nggak perlu nge-render HTML, kita cukup res render aja. Kayak tadi nih, res render. Mana contoh res render? Res render, tapi kalau kita punya specific file HTML, kita bisa pakai res send file. Ya, gitu sih. Udah sih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ini sih. Nextnya kita mungkin coba di video selanjutnya lah ya.